Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen Dr. Asep Maulana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Terjemah Fauriyah Indonesia Arabiyah. Baik, saya di sini dengan nama Yesi Yulianti, mahasiswi Pendidikan Bahasa Arab UINHAS Jember, akan mempresentasikan video terjemah bahasa Indonesia yang berjudul Mengenal Sistem Pendidikan di Indonesia. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja. Ketemu lagi di channelnya Mem Yuri. Nah, kali ini kita akan masih membahas mengenai pendidikan. Judul video kita kali ini yaitu pendidikan di Indonesia. Nah, bagaimana sistem pendidikan di Indonesia dan informasi apa yang akan saya sampaikan kepada kalian? Tetap ikuti sampai dengan selesai ya. Jangan lupa untuk selalu like, share, dan juga subscribe di channel, lonceng notifikasi tentunya, supaya kalian terus menjadi tim terupdate informasi-informasi dari saya. Oke? Are you ready? Let's go! Sistem pendidikan di Indonesia. Nah, pendidikan di Indonesia adalah seluruh pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia, baik itu secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Nah, saya akan bahas di video kali ini mengenai pendidikan yang terstruktur. Nah, pendidikan terstruktur merupakan pendidikan yang menjadi tanggung jawab dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang disingkat dengan Kemendikbud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum hadal yaum? Atamanna an takunu jami'an bisihatin jayyidatin. Sa'atahaddatsu an ta'limi fi Indonesia. Ma huwa nidhamu ta'lim fi Indonesia wa ma hiya ma'lumat allati musyarakati ilaikum. At-ta'limu fi Indonesia yashmalu kulla anwa'in at-ta'limu muqaddamati fil bilad sawa'un kana dhalika bisyaklin munadhamin aw ghairi munadhamin. Sa'atahaddatsu fi hadzal video an ta'limil munadhami wa huwa ta'limu alladhi yaqa'u mas'uliyatu ala atiki wizarati ta'lim wa thaqafati fi Jumhuriyati Indonesia walati tuhtasoru Kemendikbud. Dilihat dari sistem pendidikan di Indonesia, sistem pendidikan dikelompokkan menjadi 3 ya, yaitu jenjangnya, jalurnya, dan juga jenis dari pendidikan itu sendiri. Sekarang kita akan coba untuk membahas mulai dari kelompok yang pertama, yaitu jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan merupakan tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. An-nadhari min nidhami ta'limi fi Indonesia yatimu tasnifu ila thalathati fi'atin al-mustawa at-ta'limi wal masari wan naw'i ta'limi nafsihi. Sanabda'ul an bi munaqasyatil fi'atil ula wa hiya al-mustawa at-ta'limiyu. Al-mustawa at-ta'limiyu huwa marhalatut ta'lim allati yatimu tahdiduha istihnadan ila mustawa nadawurit tulab wal adhafi allati sayatimu tahqiquha wal quduratu allati satatanamma. Nah, jenjang pendidikan ini terbagi menjadi 4, yaitu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, juga pendidikan tinggi. Kita mulai pembahasan dari yang pertama, yaitu pendidikan anak usia dini, disingkat dengan PAUD. Nah, pendidikan anak usia dini itu dimulai sejak
anak lahir sampai dengan anak berusia 6 tahun. Nah, caranya dengan memberikan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani juga rohani. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya adalah agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Yang berikutnya yaitu jenjang pendidikan dasar. Nah, jenjang pendidikan dasar ini adalah jenjang pendidikan yang ditempuh selama 9 tahun. Terdiri atas sekolah dasar SD ya selama 6 tahun dan sekolah menengah pertama atau SMP selama 3 tahun. Nah, jenjang pendidikan ini masuk dalam kategori program wajib belajar. Kemudian jenjang pendidikan berikutnya adalah jenjang pendidikan menengah, yaitu jenjang pendidikan SMA dan juga SMK, sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. Nah, untuk jenjang ini ditempuh dalam waktu 3 tahun. Yanqasimu hadal mustawa min ta'limi ila arba'atin wa hiya ta'limu fi marhalati tufulah al-mubakirah wa ta'limu athasi wa ta'limu sanawi wa kadhalika ta'limul ali. Nabda'u munaqasyata min awal ay ta'limi tufulah al-mubakirah aw bihtisarin. Yabda'u ta'limu at-tufulah al-mubakirah min waqti wiladati tifli hatta yablugha tiflu 6 sanawat. Kaifiyata tawfiri tahfizi tarbawi lil musa'adati fi numuwi wa tatawuril badani. Ruhi aidan ma huwal gharadu al-hadafu huwa an yakuna atfalu musta'idina li iltihaki bimazidin min ta'lim. Al-marhalatu ta'limiyah at-taliyah hiya marhalatu ta'lim al-asasi. Tu'tabaru al-marhalatu ta'limiyah asasiyatu hiya marhalata allati yastaghriqu at-tulab fiha tis'as sanawat haitsu yatakawwanu min marhalatil ibtidaiyati limuddati 6 sanawat. Al-madrasatu mutawassitatil ula limaddati 3 sanawat. Tusannafu hadhil marhalata ta'limiyata dimna fi'atil barnamiji lizamani lit-ta'lim. Thumma al-marhalatu ta'limiyatu at-taliyahiyya marhalatu ta'lim ats-tsanawiyah wallati tata'allafu min madrasati tsanawiyati ammati wal madrasatu tsanawiyati mihniyah aw madrasatu tsanawiyati al-mihniyah yatimu tanfidu hadhil marhalati ta'limiyati ala madda 3 sanawat. Berikutnya adalah jenjang pendidikan tinggi. Jenjang pendidikan tinggi ini contohnya seperti diploma, sarjana, magister, doktor, dan juga spesialis. Nah, untuk jenjang pendidikan tadi yang sudah saya sebutkan, itu diselenggarakan oleh perguruan tinggi. At-tali huwa mustawa at-ta'limil 'ali wa tashmalu hadhil mustawayatu mithlu ta'limil 'ali ad-diplomati wal bakalurius wal magister wa doktorahi wal mutahassisina binisbati li mustawa at-ta'limi alladhi asyartu ilaihi sabiqan fahuwa tabi'un lil jami'ati. Yang berikutnya kita akan masuk ke kelompok yang selanjutnya, yaitu kelompok jalur pendidikan. Nah, kalau dilihat di sini, definisi dari jalur pendidikan merupakan wahana yang dilalui oleh peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam satu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Nah, jalur pendidikan ini terbagi menjadi 3, yaitu jalur pendidikan formal, jalur pendidikan non-formal, dan jalur pendidikan informal. Formal, non-formal, dan informal. Yang dimaksud dengan pendidikan formal adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Nah, pendidikan formal mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pada pendidikan tinggi.
وهي مرحلة التالية التي سندخل فيها مجموعة التالية التي سننتقل إليها هي مجموعة مسارات التعليم. ومن ملاحظ هنا أن تعريف مسار التعليمي هو وسيلة التي يسلكها متعلمون لتطوير إمكاناتهم في عملية تعليمية واحدة تتوقع مع أهداف التعليم. وتنقسم مسارات التعليم إلى 3 أقسام: المسار التعليمي رسمي وغير رسمي، والمسار التعليمي غير رسمي. ما يعرف بالتعليم الرسمي هو التعليم الذي يقدم في المدارس بشكل آمن، ويتميز التعليم الرسمي بأنه يحتوي على مستويات تعليمية واضحة تبدأ من تعليم الأساسي وتمتد إلى تعليم ثانوي وصولا إلى تعليم العالي. Nah, yang berikutnya adalah pendidikan non-formal. Nah, untuk pendidikan non-formal paling banyak terdapat pada usia dini serta pendidikan dasar. Nah, terdapat pula Taman Pendidikan Al-Quran atau yang disingkat dengan TPA yang banyak terdapat di setiap masjid. Selain itu, ada juga sekolah minggu yang terdapat di semua gereja. Nah, ada juga yang berbentuk kursus. Jadi pendidikan non-formal ini salah satunya adalah bentuknya kursus. Ya, di antaranya ada kursus musik, kursus bahasa, juga bimbingan belajar. Nah, yang terakhir yaitu pendidikan informal. Pendidikan informal merupakan jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. النوع التالي هو تعليم غير رسمي. يوجد أكبر عدد من تعليم غير رسمي في مرحلة التعليم المبكر وتعليم الأساسي. هناك أيضا حضانة التعليم القرآن أو ما يختصر TPA والتي توجد في كل مسجد. بالإضافة إلى ذلك هناك أيضا مدارس الأحد التي توجد في جميع الكنائس. هناك أيضا أشكال أخرى للتعليم غير رسمي مثل دورات فالتعليم غير رسمي يمكن أن يكون عبارة عن دورات موسيقى ودورة لتعلم لغة ودروس خصوصية. أما نوع الآخر فهو تعليم غير رسمي. تعليم غير رسمي هو مسار التعليم الذي يقام في إطار الأسرة والبيئات ويتضمن أنشطة تعلم ذاتية تجرى بوعي ومسؤولية. Kita akan lanjutkan ke jenis pendidikan. Nah, jenis pendidikan ini dikelompokkan berdasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. Nah, di antaranya ada pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan juga pendidikan khusus. نحن سنواصل تحدث عن أنواع التعليم حيث يتم تصنيف هذه الأنواع استنادا إلى أهداف التعليم لوحدة تعليم معينة من بينها تعليم العام وتعليم المهني وتعليم الأكاديمي وتعليم الاحترافي وتعليم المهني وتعليم الديني وتعليم الخاص. Kita coba lihat yang pertama yaitu pendidikan umum. Pendidikan umum adalah pendidikan dasar dan menengah yang selama ini kita ketahui. Dan pendidikan umum mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh para peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, untuk pendidikan umum di Indonesia, kita kenal dengan sekolah dasar atau yang disingkat dengan SD, sekolah menengah pertama, SMP, dan sekolah menengah atas atau SMA.
Kemudian pendidikan kejuruan. Nah, pendidikan kejuruan ini merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang-bidang tertentu. Nah, untuk pendidikan menengah kejuruan atau yang disingkat dengan SMK, Sekolah Menengah Kejuruan, merupakan sekolah menengah kejuruan yang memiliki berbagai macam spesialisasi atau kekhususan tertentu. Sanabda'u bitahadduthi an ta'limil am. At-ta'limul amu huwa ta'limu asasiyu wa thanawiyyu alladhi na'rifuhu hatal an. Wa yahdifu ta'limul amu ila tawsi'il ma'rifati daruriyati littulab limuwasallati ta'limi fi marhalatil ulya fi Indonesia. Na'rifu ta'limul am bil madarisil ibtidaiyah wal madarisil i'dadiyah wal madarisis sanawiyah. Amma ta'limil mihni fahuwa ta'limu thanawiyyu alladhi yahdifu ila hilit tulab bisyakin asasi lil amali fi majalatin muhadadatin. Wa binisbati li madarisi thanawiyatil mihniyah fa innaha tahtawi ala majmu'atin mutanawwi'atin min tahasusatin aw tahasusatin al-muhadadati. Yang berikutnya adalah pendidikan akademik. Nah, pendidikan akademik ini merupakan pendidikan tinggi, program sarjana dan pasca sarjana. Nah, untuk pendidikan akademik ini diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu. At-tali huwa akademiyatut ta'lim wa akademiyatut ta'lim hadhihi hiya at-ta'limul 'ali li barnamiji bakalurius wa dirasatil ulya li'anna hadha at-ta'lim al-akademiyyu muwajjahun fil maqamil awwali ila tamakkuni min ba'di takhassusati al-ilmiyati. Berikutnya adalah pendidikan profesi. Pendidikan profesi meliputi pendidikan tinggi setara program sarjana. Nah, pendidikan profesi ini digunakan untuk memasuki suatu profesi atau menjadi seorang profesional ya di suatu bidang. Berikutnya adalah pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan para peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu. Nah, untuk pendidikan vokasi ini maksimal jenjang diploma 4 sama dengan atau setara dengan program sarjana atau S1 ya, strata 1. At-tali huwa at-ta'limul mihni yasmalu ta'limal mihni at-ta'limal 'ali al-mu'adila li barnamijil bakalurius yastahdimu hadha at-ta'limil mihni lidukhuli mihnatin aw an yusbiha muhtarifan fi majalima. At-tali huwa ta'limul mihni wa ta'limul mihni huwa at-ta'limul 'ali alladhi yu'adu at-tulab li husuli ala wadha'ifa bimaharatin tatbiqiyatin muayyanatin. Binisbati li ta'limil mihni yakunul haddul aqsa li arba'ati mustawayatin diblumin huwa nafsuhu aw ma yu'addilu barnamajal bakalurius aw bakaluriusin wahidin. Kemudian untuk pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan yaitu pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Pendidikan keagamaan ini mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan dan pengalaman terhadap ajaran agama dan atau menjadi ahli ilmu agama. Jadi untuk pendidikan keagamaan ini memang dikhususkan untuk orang-orang yang nantinya akan mengabdi kembali ke masyarakat, mengajarkan agama dan juga ilmu-ilmu agama di masyarakat. Tsumma binisbati li ta'limid dini
fa inna ta'limad dini huwa ta'limu asasiyyu wal mutawassitatu wal ali yahdifu ta'limud dini ila i'dadit tulab liqiyami bil adwari allati tatatallabu itqana al ma'rifati wal khibrati fi ta'limid dini aw an yusbihu hubara fi ulumiddin. Lidzalika fa inna ta'limid dini muhassasun fi'lan li ulaika alladhi sayahdimuna al mujtama'a wa ya'allimuna ad-dini wa ulumaddin. Kemudian pendidikan khusus. Nah, pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan. Ya, kemudian untuk pendidikan khusus ini secara inklusif atau bergabung dengan sekolah biasa. Jadi untuk pendidikan khusus ini bisa berdiri sendiri atau juga bisa bergabung dengan sekolah biasa. Nah, satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah dalam bentuk sekolah luar biasa atau SLB. Jadi untuk pendidikan khusus ini juga ada pendidikan yang memang dikhususkan untuk anak-anak tertentu ya. Nah, salah satunya itu kita kenal dengan SLB, sekolah luar biasa. Nah, itu tadi yang bisa saya jelaskan mengenai pendidikan yang ada di Indonesia atau pendidikan Indonesia ya, yaitu tentunya pendidikan yang kita nikmati dan kita dapatkan di Indonesia. Nah, jangan lupa Tsumma ta'limul khas fa ta'limul khasu huwa ta'limul muqaddimu litulab dawil ihtiyajatil khasati aw tulabi dawid dakai listisnai wa yumkinu lita'limil khas an yatimu bisyaklin syamilin aw yandamija ma'al madarisil adiyah lida yumkinu an yakuna at-ta'lim al-khasu mustaqilan aw mustakammilan ma'al madarisil adiyah yatimu taqdimu at-ta'limil khas fi madarisil khassatu fil marhalati ibtidaiyati wal marhalati tsanawiyyi allati tasmalu madarisa listisnaiyata aw ma yu'rafu bi SLB fil lughatil Indonesia wa bitali hunaka aidan ta'limu mukhassasun lil atfali fi ta'limil khas wa ahaduhuma huwa al ma'rufu bi madarisi listisnaiyah. Hada huwa ma yumkinuna an ashrahahu bi syakni ta'limil mawjudi fi Indonesia wa huwa ta'limu alladhi tastamti'u wa nahsulu alaihi fi Indonesia. Adapun strategi yang saya gunakan dalam penerjemahan yaitu pure borrowing, reduksi, penerjemahan literal, dan ekspansi. Dan berikut adalah lampiran kosakata baru yang saya temukan dalam penerjemahan. Dan di dalam video tersebut saya lampirkan juga kesimpulan dan daftar pustaka. Itu saja yang dapat saya sampaikan melalui video terjemah Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.